Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita lanjutkan lagi untuk pertemuan kelima. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa menu ya, kategori barang. Kemudian kita membuat satu lagi di sini adalah form stock. Ya, nah, form stock sendiri kalau kita lihat dari desainnya, desain tabel terutama. Di sini memang tidak ada stok sendiri ya, jadi tabelnya kita memang tidak buat. Sebenarnya kita bisa buat ya, jadi kita bisa buat nanti relasinya dengan barang ya. Jadi biasanya sih seperti itu, tapi karena di sini kita buat sederhana saja, kita nggak membuat tabel tersendiri gitu kan. Sebenarnya nanti ada tabel stok ya, nanti ada tabel barang gitu kan ya. Nanti relasinya biasanya di tabel stok itu ada satu ID stoknya ya, kemudian ada ID barang, kemudian baru ketiga nanti ada jumlah stoknya ya, kadang ada saldo ya kalau diperlukan ya. Seperti ini relasinya ya. Jadi kemudian kalau untuk tabel barang standar ya, sama dengan yang sekarang lah intinya. Tabel barang ya sama, nanti ada ID barang, ID barangnya, kemudian tuh nama barangnya, kemudian biasanya apa aja, harga 4, jumlah harga, kategori ya, kadang-kadang kita juga butuh kategori ID ya. Cuma yang didesain kali ini kita jumlahnya kita jadikan satu di sini ya, jumlah atau stok ya. Sekarang seperti ini, jadi tidak ada relasi antara ID barang ini dan ID barang ini ya. Kalau memang nanti dibutuhkan ya, nanti kita tinggal rubah ya, karena di sini desain sederhana seperti ini. Seharusnya dia harus dipisah ya, itu yang apa, yang ideal ya, jadi harus dipisah ya. Seperti ini biasanya kalau saya punya database ya, barang gitu kan, barang dan stok itu kita pisahkan. Namanya ini item ya, di sini ada itemnya, kemudian sebentar, ini bahan baku contoh ini ya, seperti ini kode, nanti ada stok sendiri ya, tabel stoknya ya. Jadi relasinya ini nanti ya seperti ini ya, contohnya aja lah, kuantitinya seperti ini. Relasinya adalah kode ya, berdasarkan kode dengan bahan baku. Jadi bahan bakunya ini, stoknya ini, kuantiti. Kemudian ada, karena ya contohnya di sini menggunakan perhitungan keuangan ya, jadi di sini ada lain-lainnya ya. Karena di sini kita buatnya sederhana ya, konsepnya kita sederhanakan gitu kan. Harusnya Anda pisah ya, tapi karena desain kita di sini, di sistem yang kita buat untuk uji coba, tabel barangnya jadi satu di sini ya. Sorry, tabel barang dan stok kita jadikan satu ya di sini ya. Jadi kita ikut perhitungan itu dulu ya. Tapi untuk idealnya kalau nanti Anda mendesain yang secara profesional, saya tekankan harus dipisah ya, karena di sini untuk proses belajar, jadi kita gabungkan aja. Oke, karena di sini tidak ada tabel stok, maka kita akan tampilkan hanya data tabel barang ya. Tetapi kita akan membuat join ya, atau nanti lebih mudahnya kita bisa buat view ya. Jadi nanti tabelnya sudah ada view yang nanti akan kita tampilkan, atau nanti manual bisa menggunakan join ya lewat query. Oke, kita coba desain dulu. Berarti kita buat dulu tabelnya adalah tabel stok, new item ya. Stok itu nanti konsepnya hanya melihat saja ya, tidak ada penambahan, tidak ada apa, karena penambahan nanti otomatis terbuatnya dari pembelian dan penjualan ya. Saat ada transaksi pembelian maka stok bertambah, pada saat ada transaksi penjualan maka stok berkurang ya. Di sini dia hanya untuk menampilkan saja, read only ya. Kalau perlu nanti ada cetak
Ya, tanda cetaknya kita bahas selanjutnya. Ya, di situ untuk menampilkan barang-barang apa saja yang nanti stoknya ada, ya, stoknya berapa, seperti itu. Oke, kita tambahkan form stok, ya, seperti ini. Oke, nanti Anda desainnya bebas, ya, Anda bisa buat. Yang pasti nanti kita ada pencarian, karena di sini ada kategori dan supplier, ya. Anda bisa dasarkan seperti itu atau langsung pencarian seperti biasa, ya. Jadi nanti di filter langsung nama barangnya saja, ya, atau nanti kita bisa filter by kategori. Anda mau cari yang kategori 1, ya, atau kategori 2. Kategori 1 apa itu kan, ya, kategori 1 adalah makanan atau minuman. Anda bisa filter itu, ya. Oke, kita coba buat itu kategori, ya. Nanti berdasarkan kategori kita masukkan labelnya dulu, kemudian kita masukkan combo box. Ya, combo box di mana? Nah, ini. Sini kita kasih nama, name-nya dibiarin tapi teksnya Anda ganti kategori untuk memudahkan. Kemudian kombonya namanya harus diganti CMB kategori untuk memudahkan kita dalam pengelolaan sebuah kontrol. Kemudian Anda tambahkan lagi sebuah label lagi, teksnya Anda ganti. Di sini adalah nama barangnya yang nanti Anda bisa searching. Kemudian tambahkan lagi sebuah text box. Nah, seperti inilah. Kemudian Anda berikan txt barang. Kemudian saya tambahkan button untuk button carinya. Name-nya Anda bisa ganti dan teksnya Anda bisa ganti cari seperti ini, ya, biar nanti tampilannya tulisannya adalah cari seperti ini. Anda bisa besarkan, sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Kemudian cari lagi sebuah data grid view. Lokasinya biasanya di menu data. Ada? Tidak ada menu data. Data grid view. Kalau nggak ada, Anda bisa cari aja di all, ya, D, ya, data grid view. Nah, ini, ya, data grid view. Anda drag saja seperti ini, ya. Oke, kemudian tambahkan lagi, jangan lupa button untuk close, ya. Kalau nanti mau dicetak, ini contoh kita buat dulu, ya, tombol cetak, ya, biarpun nanti realnya belum kita tambahkan kodenya. Ini adalah exitnya, contoh. Button 2 saya kasih nama button exit atau keluar. Teksnya saya kasih nama keluar atau close, ya. Kemudian di sini adalah teksnya kasih print, pamannya nanti mau di print, ya, cetakan apa tampilannya itu. Kemudian button print, ya, contoh seperti ini, ya. Ini desainnya dulu. Kemudian nanti Anda bisa tambahkan kode, ya, kodenya untuk menampilkan data yang ada dari database ke dalam sini, ya. Begitu juga nanti di sini kita akan binding ini, ya. Semua ini bisa dibinding menggunakan cara seperti ini, data source, ya. Jadi nanti kita gunakan sambungannya secara manual, ya, sama seperti ini, cuma kita tidak lakukan ini, ya. Kita gunakan kode seperti biasa, seperti kemarin yang sudah, ya. Anda klik saja di sini, kemudian berikan juga katakanlah di sini event-event mana saja nanti yang diberikan, ya. Ini cari juga, ini saya copy dulu karena tadi terakhir,
Saya taruh di bawah form load aja deh. Ya, tidak harus ya, di bawah juga boleh, untuk memudahkan aja sih. Oke, seperti biasa Anda import SQL using .data.mysql client. Ya. Oke, lihat aja kategori yang kemarin. Saya lupa untuk sambungannya. Stock. Saya tambahkan sebuah connection. Ya, jangan lupa untuk connectionnya harus dideklarasikan. Ya, lihat video sebelumnya ya untuk pembuatannya. Ya, di sini kita masih, sekali lagi saya jelaskan, di sini kita masih buat per modul atau per form ya. Harusnya ini nanti dipisahkan cluster sendiri, biar jika nanti ada perubahan alamat server ya, atau user atau password dari server, Anda tidak merubah satu-satu di dalam semua form dan nanti mengompelnya ya, dan itu masalah. Karena sekali lagi untuk proses pembelajaran ya udah kita buat semudah mungkin. Oke, di sini saya akan tampilkan yaitu contoh. Saya buat sebuah void ya, void baru atau prosedur ya, untuk menampilkan atau load kategori ya, seperti ini ya. Jadi untuk kita pisah lagi, sebenarnya Anda buat di sini boleh-boleh ya. Jadi di sini untuk memudahkan saja dalam pengolahannya nanti ya. Data tabel new. Kemudian jangan lupa adapter ya, MySQL adapter DA sama dengan new MySQL adapter. Oke, di sini Anda bisa tambahkan query-nya ya, karena di sini kita akan mengambil tabel kategori ya, count ya. Kemudian da.fill host fill.dt ya, sederhana. Kemudian kita sambungkan data source-nya adalah dt, kemudian cmb kategori display member atau ini dulu value member ya, value membernya adalah, kita lihat tabel kategori, jadi yang muncul nanti kategori ID ya. Nanti ini yang kita gunakan membernya ya, atau ID-nya, atau apa, ID-nya ya, lebih tepatnya ID. Kemudian yang tampil nanti berarti display-nya adalah ini nanti bedanya seperti ini ya, saya akan jelaskan. Kategori oke, seperti ini ya. Kemudian ini jangan lupa harus dipanggil di load ya. Oke, kita coba jalankan atau kita sambungkan dulu aja deh ya. Form stock ya, form stock stock new stock dot show. Oke, kita coba jalankan. Ya, sini ya. Stock. Nah, ini sudah tampil otomatis. Nah, ini tadi kalau kita pilih di sini, nanti akan kepilih adalah ID-nya. Minuman berarti ID-nya 2. Kalau kita pilih ATK, berarti nanti ID-nya yang terpilih adalah 3. Ya, itu tadi kenapa di sini kita berikan di stok tadi nih display sama value. Jadi kalau
nanti yang akan kita ambil ini, tapi yang ditampilkan ke pengguna user adalah display member. Jadi yang ditampilkan ya membernya, ya member atau nilai-nilainya di situ. Dan di sini adalah field ya atau kolom dari kategori. Makanya di sini munculnya adalah kategori. Ya, seperti itu. Ya, tetapi kan nanti waktu kita lakukan pencarian, kita tidak menggunakan displaynya, tapi menggunakan ID-nya. Makanya di sini value membernya kita gunakan ID. Ya, kemudian di sini nanti kita bisa cari, umpamanya nanti Anda bisa klik di sini, dia akan terfilter sesuai dengan apa namanya jenisnya. Itu berarti nanti Anda bisa berikan eventnya di sini. Ya, pada saat ini ada perubahan, dia akan berubah. Yaitu eventnya adalah di sini. Ya, bisa, boleh, bisa. Ya, tapi nanti di sini sementara enggak dulu. Ya, jadi nanti ada eventnya saat minuman berubah minuman. Ya, saat ini ATK ATK. Kita semua eventnya kita arahkan dicari dulu. Ya, kalau mau ditaruh di sini boleh saja, bisa, sangat bisa. Ya, oke, kita standarkan dulu aja. Semua eventnya adalah di tombol cari. Ya, tombol sini. Oke, ya di sini sama seperti ini, Anda bisa kopikan. Ya, ya seperti ini. Cuma bedanya adalah nanti di sini selectnya ini kita bisa contoh ya, biar gampang aja deh, string scale atau query gitu kan, select ya, contoh nanti ini yang akan kita pakai. Oh, ini kecil aja deh, kita bisa berikan di sini juga boleh ya. Ya, di sini ada dua cara seperti tadi. Kita bisa buat dia join, contohnya joinnya seperti ini ya. Kalau saya buat query saja, contoh aja, ada query di mana nih? Nah, query ini contoh deh. Saya buat query. Saya lakukan select bintang from tabel barang. Ya, umpamanya di sini saya join dengan tadi apa? Kategori ya, tabel kategori. Di sini saya aliasnya adalah B, dan sini saya berikan alias adalah kategori on B dot barang ID sama dengan kategori ID, karena kunci tamunya adalah kategori ID sama dengan B K dot kategori ID. Ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini Anda bisa tampilkan, atau yang mau saya tampilkan ada apa? Contoh B barang ID, contoh ya, B dot nama barang, B dot harga. B itu alias dari tabel barangnya. B dot harga sudah ya, jumlah contoh. Kemudian di sini saya tampilkan contoh yang di depan ya, biar adalah K dot nama kategorinya. Nah, seperti ini. Ya, kalau di sini saya jalankan, saya execute, ya, maka kategorinya akan muncul di sini. Ya, makanan, minuman. Ya, dia akan muncul di situ. Ya, atau Anda bisa pindah di sini, disesuaikan saja. Oke, ini ya. Makanan, minuman, jumlahnya juga akan muncul. Anda bisa gunakan seperti ini, atau Anda bisa menggunakan query view. Contoh kalau paling sederhana saya menggunakan yang Anda pakai ya. Anda pakai apa? PHPMyAdmin ya. Pakai ini bisa sangat mudah. Saya coba di sini, saya gunakan PHPMyAdmin. Oke, PHPMyAdmin. Ya, saya import. Anda bisa buat view di sini ya. Pada aplikasi di sini kasir ya. Anda bisa gunakan buat view. Ada nggak cara? Oh, ini ada view nih.
Nah, di sini bisa Anda gunakan view. Nah, ini ada view barang ya. Saya sudah buat view barang ya untuk menampilkan semuanya. Ya, Anda bisa klik di sini view. Ya, kemudian di sini Anda bisa buat ya. Contohnya di sini adalah sebentar, saya belum pernah menggunakan phpMyAdmin. Coba algoritma view name-nya. Oke, ini saya abaikan aja ya. Coba ya, view name-nya adalah view stock, contoh aja. Kalau gini langsung bisa nggak? Definer invoker. Coba gini aja ya, alias kolom name-nya kalau saya coba gini langsung. Coba sebentar. Oke, berarti memang sepertinya harus menggunakan kode ya. Coba create view. Saya lupa untuk create. Oh, ini ya, seperti ini ya, create view ya. Ya, ini ya namanya ya, create view as terus kodenya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi Anda bisa gunakan kode ini di phpMyAdmin ya. Contoh aja ya, berarti saya buat caranya gimana nih, SQL gini aja deh, SQL ya. Contoh, saya akan mengeksekusi kalau buat nggak jarang pakai phpMyAdmin. sebentar. Nah, ini query, pilih dulu ya, pilih dulu aplikasinya, nanti ada query-nya. Nah, di sini saya langsung gini aja deh ya. Bisa dibesarin nggak? Nah, create view, nama view-nya apa? View stock, contoh ya. Di sini belum ada view stock kan ya. Kemudian as create view as kode SQL-nya di sini. Nah, kode SQL-nya seperti tadi, select apa namanya, Anda mau contoh, saya kasih bintang dulu deh seperti tadi, from tabel barang yang saya join dengan tabel kategori on ya. Ini saya kasih alias seperti tadi, as hb as k on b dot kategori id sama dengan, nah ini enak nih, phpMyAdmin ternyata sudah ada IntelliSense-nya, sudah otomatis keluar ya. Oke, dari sini join ini on b kategori id. Nah, di sini seperti tadi kita ambil lagi k, contoh kategorinya mau tampilkan adalah namanya ya. Di sini contoh. Kemudian Anda mau nampilkan apa? B dot nama barangnya saja, B dot harga, B dot jumlah ya, contoh B dot total, ada total juga. Oke, seperti ini ya. Katakanlah seperti ini ya. Nanti mau difilter berdasarkan order by ID ya, ID atau buat nama aja lah, nanti disesuaikan dengan nama. Jadi namanya dari A umpamanya, ini tidak apa-apa, scanning ya. Oke, ini kalau sudah, ini ada unrecognized order by, wah keren, ada petunjuk errornya juga. Saya udah lama nggak pakai yang seri terbaru ini jadi ternyata memang ada. Oke, seperti ini ya.
seperti ini ya. Untuk memudahkan saya bisa potong aja, pokoknya di sini from join. Nah, lihatnya lebih enak ya. Saya membuat stok, view stok ya, aliasnya apa, saya mengambil nilai kolom dari tabel K. Tabel K itu apa? Tabel kategori ya, ya nama kategorinya, nama kategori ya di tabel K, terus kemudian nama barang di tabel B, B adalah barang, harga di tabel B ya, aliasnya adalah barang ya, dialiaskan ya. Kalau ditulis tidak usah dikasih alias ini bisa, tapi nanti Anda tulisnya lengkap di sini. TPL barang dot barang, TPL barang dot harga, TPL barang dot jumlah. Ya seperti itu. Ya karena untuk memudahkan ya kita buatkan aliasnya. Jadi nanti manggilnya hanya alias name-nya tadi, kemudian kolom. Oke, ini kalau sudah kita akan submit query. Save ya. Oke, coba. Oke, coba ya, sudah jadi apa belum? Kita lihat view-nya. Sudah ada view stock ya, seperti itu ya. Di sini ada multiple query example ya, nanti bisa dieksplor ya. Nah, kalau saya jalankan di sini maka akan muncul ya view stock, kemudian datanya. Nah, ini datanya. Nah, ini ya maksud saya ya, seperti itu ya. Kemudian kalau saya mau edit ini bisa nggak ini? Edit. Mau ditambahkan itu bisa nggak ya? Harus update query ya. Nanti berarti harus update query, alter ya. Nanti menggunakan alter ya. Asumsinya itu dulu ya. Jadi nanti waktu buatnya tidak salah. Oke. Kemudian kembali di sini, karena di sini tadi kalau Anda mau menggunakan query ya, bisa menggunakan seperti yang tadi ini, apa tadi yang saya ketikkan tadi di sini ya, waktu tadi membuat. Nah, sebentar, ini cara ngeditnya gimana ya? Ngedit dari edit line nggak bisa ya, namanya ya, anggap aja kita terus lagi lah. Tadi apa? K dot kategori, kemudian B dot barang, kemudian B dot harga, B dot jumlah ya, jumlah B dot total from TPL barang as B join TPL kategori as AK TPL ya, on B dot kategori underscore ID sama dengan K dot kategori underscore ID. Benar ya? Ya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Di sini kategori barang, harga, jumlah. Ada totalnya enggak? Oh, ada. Totalnya ternyata pakai T besar. Ya. Harus sama enggak ya? Diusahakan sama ya nama kolomnya. Tapi kayaknya enggak agak sensitif sih. Jadi bisa. Kemudian DGV. Oh, masih namanya data grid ya. Jangan lupa data gridnya di rename juga. DGV stock. Ya. Ya, di sini saya kasih DGV stock dot data source sama dengan dt. Oke, kira-kira bisa nambah nggak? Kita coba aja. Ini yang menggunakan query join ya, query join, sama nanti saya contohkan query-nya yang langsung ke view ya. Kemudahannya di view yang pasti Anda nanti enggak bisa digunakan terus ya, jadi enggak usah harus menulis join di tiap penggunaan pemanggilan sebuah data tersebut ya, jadi langsung bisa dipanggil.
Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul namanya. Ya, sudah muncul namanya, cuma filternya masih belum jalan. Nah, masih belum jalan. Nah, itu tadi contohnya seperti ini. Ya, seperti ini contohnya, atau saya kasih copy dulu. Atau Anda bisa gunakan seperti tadi. Ya, tergantung pilihannya. Ya, di sini selectnya adalah selectnya lebih sederhana. Ya, karena kita mau ambil semua ya, view stock. Nah, seperti ini aja. Nah, kalau saya sampaikan sama, munculnya sama, karena sebelumnya Anda sudah membuat query. Ya, bedanya seperti itu. Ya, kalau di sini nanti mau menggunakan where ya berarti harus panjang lagi gitu kan, sama aja sebenarnya. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan where-nya adalah where kategori underscore id. Ya, kalau untuk kosong itu or ya, like coba like di sama dengan ini satu dulu ya, kita coba dulu cmb dot apa selected item aja deh. Ya, selected item. Nah, ini kita coba dulu yang untuk kategori dulu ya, bisa ke filter apa enggak. Ini makanan. Oh, ada unknown kategori ID. Unknown kategori ID. Kategori underscore ID. View stocknya, oh iya. View stocknya tadi tidak ada kategori. Sorry. Ya, ini harus dirubah. Ya, nah ini tadi. Nah, makanya saya coba create ya. Alter ya, coba. Alter view MySQL. Alter view select statement. Ada algoritma merge. Nah, coba alter aja deh. Alter menghapus, atau kalau enggak ya anda kita hapus aja deh, kita buat baru kita aja ya. Ya kalau nanti tidak berhasil Anda bisa hapus ya, drop dulu, tapi jangan lupa nanti dibuat ulang sama ya. Kita coba alter dulu ya, alter create ini create view ya, alter ini ya, alter view gitu ya, kayaknya alter view deh, saya juga lupa. View stock query sini seperti tadi. Alter ini kayaknya tidak usah dikasih deh, alter view stock ya. Di sini aliasnya jangan lupa, aliasnya daripada saya ngetek lagi, saya tulis di sini aja deh. Tadi tambahkan apa selain itu? K kategori, kategori ID. Ya, seperti ini ya. Jadi ini nanti biar bisa kita pakai submit query coba. Oke, berhasil. Tidak ada error, ternyata bisa. Ya, sudah ada ya. Oke, kalau sudah ada, Anda nanti di sini harusnya sudah tidak error. Karena tadi errornya adalah kategori ID-nya dari tabel kategori nggak ada. Oh, astagfirullahaladzim. Kategori ID Anda sebenarnya bisa ada dua ya. Ya enggak apa-apa sih, sama aja. Anda bisa ambil dari barang, itu kan sudah ada tuh barang. Ya, barang, atau dari kategori.
Ya, barang itu kan juga ada nih tabel kategorinya. Ya, tapi memang tadi sebelumnya memang salah karena dua-duanya di view tidak ada baik ngambil dari kategori ID yang tabel tamu dari barang ataupun tabel kunci dari kategori tabel kategori. Ya, itu jadi tadi kesalahannya di situ. Ya, ini kita coba aja. Oke, ini kalau saya where clause ya, where clause sistem data unknown column kan sudah tadi namanya apa, kategori underscore ID view stock. Sebentar, view stocknya coba. Loh, kok belum ke refresh? Oh, sudah ada kategori. Oh, di sini belum ada, belum muncul. Nah, ini tadi sudah jadi kok. Bener nggak ini? Aplikasi kasir. Ini di sini belum muncul. Oh, ini berarti. Coba saya close. Saya buka lagi. Oh iya, belum muncul. Tapi kenapa di sini sudah muncul? Nah, ini kenapa sudah muncul? Ini sambungan yang mana nih? Sebentar. Ini sudah muncul nih. Kita lihat dulu ya view-nya. Oh, harusnya sudah muncul. Tapi kenapa di sini nggak muncul? Localhost aplikasi kasir. Coba deh ini saya tutup. Udah ada. Ya wis, coba kita tambahkan juga di sini deh manual. Harusnya sih sudah ada, harusnya sudah nggak masalah. Ya, ini kenapa dia tidak mau muncul? Ya, kita coba aja desain. Nah, ini kalau kemudahannya menggunakan tool selain PHP MyAdmin, ada buildernya ini. Nah, ini ada kok. Kategori ID ada kok. .k kategori ID. Oke, preview. Oh, sudah ada ya. Oh, memang sudah ada dari tadi ya. Sudah ada dari tadi. Saya tidak lihat. Oh, ini sudah ada ya. Oh, ya ya, oke. Oke. Bingung dewi malah. Oke, siap. Tapi kenapa di sini error? Tapi di sini kenapa error? View stock. Coba ini saya tampilkan dulu deh. Ya. Kategori underscore ID. Where kategori underscore ID. Ini benar kok. Select bintang from stock where kategori underscore ID. Coba saya query.
Bisa kok. Yang salah di mana ini? Sampai kategori. Coba ini kalau saya buat langsung di sini satu, apakah salah? Boleh, bisa kan? Oke, bisa ya. Kalau saya langsung dua, maklum udah lama nggak pakai sisap, selain untuk mengajar saja. Oke, udah bisa ya. Oke, sama dengan apa harus di convert ya? To integer. cmb dot selected item. Oh, dot selected item. Dot selected value. Udah ada. Oh, astagfirullahaladzim, ini ternyata dari tadi kan yang kita select, yang kita pilih adalah nilainya kan. Ini kan value member ya. Berarti nilainya. Oh, berarti dari tadi sebenarnya sudah ada, sudah bisa. Oke, kita coba. Nggak usah di convert, kayaknya bisa deh. Tapi ya tidak apa-apa, kita coba. Ini makanan ya. Oke, makanan dapat hasil ya. Minuman. Ya, oke. Nah, kalau mau mengembalikan semua nanti gimana? Ya, nanti bisa dibuat lah tampilnya, nanti tambahi refresh ya, atau di sini bisa diakali juga, nanti ditambahkan umpamanya all ya. Jadi nanti kita insert umpamanya di sini adalah dt.rows add, umpamanya di sini adalah objeknya adalah umpamanya 0 kolomnya. Nah, terus gimana? Add-nya gimana nih? Row add. Bisa enggak gini? Nah, tapi nanti kita coba gunakan yang sederhana saja. Oh, all-nya di atas ya. Nah, ini kalau dipilih all, nanti di sini misalnya all ya. Kita bisa insert seperti itu. Ya, atau nanti kita balik nih, dia di atas juga bisa. Ya. Itu tadi seperti itu ya. Atau ini Anda bisa hapus saja untuk ngakalinya, atau yang paling gampang ya di sini taruh aja tombol refresh umpamanya. Ya, cari aja tombol refresh di sini nih. Ya, yang paling gampang. Ya, sini semua ya, atau all gitu kan. Nah, ini ya banyak cara lah, nanti Anda bisa gunakan ini all seperti ini ya. Seperti ini bisa ya. Nanti untuk menampilkannya semua ya tinggal copy aja umpamanya ya, gampangnya kayak gini. Nah, seperti ini. Oke, kayak tadi ya. Berarti di sini ditambahkan seperti tadi kan, tidak hanya kategori saja. Di sini saya harus n, tambahnya apa di sini? Kata barang ya. Ya, barang. Kalau kita lihat di sini, ini barang ya. Kategori kan tadi kategori ID sama barang ya, barang. Barang like ya, seperti kemarin. Anda pakainya like di sini persen. Kemudian tambah teks cari. Oh, sorry. Teks T cari. Lihat ya, itu petik komanya ya, jangan sampai salah. Teks barang ya, sorry teks barang. Ya, seperti ini. Ya, jadi antara ini bisa nggak ini? Coba aja. N-nya seperti ini bisa apa enggak?
umpamanya saya kasih makanan. Nah, sini ABC atau goreng. Saya ketik aja goreng. Ya, hanya yang dapatnya goreng saja. Kalau mie, ya bisa semua. Atau di sini, ya keluar. Atau all, nah muncul semua. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dibuat semudah mungkin saja. Ya, seperti itu. Nanti tinggal ditambahkan tombol print. Ya, tapi di sini sementara tidak kita buat tombol printnya dulu. Ini close saja. Ya, oke, mungkin itu aja materi singkatnya. Ya, ini nanti akan saya upload, Anda monggo bisa lihat ya. Tambahkan satu form stock. Ya, nanti Anda bisa menggunakan view, create view seperti ini, view seperti tadi yang saya jelaskan, atau menggunakan query. Ya, kalau query seperti ini ya mudah sama seperti tadi. Ya, berarti tidak usah menggunakan stock ya, umpamanya di sini. Ya, Anda tinggal di sininya where aja. Nah, ini nanti where-nya di sini. Where bla 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 dan sebagainya. Sama seperti ini. Ya, Anda tinggal copy aja umpamanya. Nah, seperti ini. Bisa sekali. Oke, ya. Oke, mungkin itu aja. Ini akan saya akhiri. Terima kasih. Monggo dipelajari. Sampai ketemu nanti minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.